Oh ya? Serial Marvel Loki mendekati babak puncak. Episode 4 sudah kita lewati bersama. Sejumlah tanya pun telah terjawab dengan apik. Namun rasa penasaran kembali menggelitik. Seenggaknya ada dua hal. Pertama, siapa sih yang nyiptain TVA ini? Dan kedua, siapa dalang dibalik semua kebohongan itu? Halo dan selamat datang kembali di Jagat Cinema. Sebelum kita lebih jauh ngebahas serial Loki episode 4, kami ingatkan konten ini mengandung spoiler. Kalian bisa putuskan nih, tuntaskan rasa penasaran di sini atau menontonnya sendiri. Menit pertama serial ini dibuka oleh gambar kampung halaman para varian Loki, Asgard. Yang kangen dengan skin kota ini pasti senang banget kan? Gimana enggak? Di film Thor Ragnarok 2017 lalu, kota tersebut hancur karena diserang Hela. Di sini kalian bisa ngeliat Sylvie Laufeydotir sedang bermain perang-perangan. Jadi yang masih ragu soal identitas dari Sylvie, semoga ini bisa menjadi jawaban pamungkas ya, jangan lagi tanya ini dan itu. Saat lagi asik-asiknya main nih, tiba-tiba pasukan TVA datang, dikomandoi oleh Minutemen A23. Nantinya sosok ini bakal menjadi hakim Ravonna Renslayer. Sambil membacakan dakwaan pelanggaran, Sylvie kecil pun dibawa menuju TVA. Padahal saat itu dia nggak tahu apa-apa loh. Setelah melewati ragam pemeriksaan, tibalah Sylvie di depan hakim. Namun dengan satu gerakan, dia berhasil meluluskan diri setelah mengambil tempat dari Ravonna. Jadi bisa ditebak kan alasan Sylvie hendak menghancurkan TVA? Rupanya hingga saat ini ingatan masa lalu itu terus saja mengganggu Ravonna. Lebih-lebih saat dua varian Loki terlepas dari penjagaan pasukan TVA. Mobius dan Ravonna pun adu mulut mengenai hal tersebut. Makin jadi saat dia meminta akses ke Minutemen C20. Belakangan diketahui kalau perempuan riang tersebut sudah meninggal. Entah apa penyebabnya. Mobius hanya bisa diam dengan penasaran. Di bulan Lamentis 1, kekecauan makin menjadi-jadi. Kehancuran bulan ini di depan mata. Namun demikian, hubungan antara Loki dan Lady Loki makin erat. Nggak ada lagi tuh adu mulut atau adu jotos. Keduanya terlihat bersiap menatap maut. Nah, ketika dua varian saling pegangan tangan, monitor di TVA memperlihatkan grafik yang tak biasa. Fenomena inilah yang disebut Nexus Event. Saat bahaya makin mendekat, pasukan TVA datang dengan pintu kemana saja. Keduanya dibawa kembali menuju markas. Yang sudah nonton tentu bisa ngelihat Loki sangat mengkhawatirkan Lady Loki. Ada apa nih? By the way, I should have an equal amount of security. This is insulting. You just can't help yourself. Kedua varian ini pun segera menanti penghakiman atas tindakan mereka di ruangan yang berbeda. Mobius yang penasaran meminta kesempatan untuk menyelidiki Lady Loki. Sayangnya Ravonna nggak memberi izin. Mobius yang penasaran berbincang dengan Loki. Semua dia beberkan. Sayangnya Mobius nggak percaya. Apalagi saat Loki nyebut semua orang di TVA adalah varian. Kendati begitu, dia tetap penasaran. Keraguan ini kemudian dibuktikan oleh Minutemen B15 yang meminta Lady Loki menceritakan semuanya. Pikirannya pun terbuka. Hal yang sama terjadi dengan Mobius saat dia berhasil mendapatkan tempat Ravonna. Di sini terungkap C20 memberikan pengakuan yang sama soal varian. Semua yang ada di TVA adalah varian. Fakta ini bikin Mobius benar-benar bingung. Kenapa TVA mesti bohong? Sayangnya kenyataan ini pula membuatnya diriset oleh Ravonna. Bersama Ravonna, Lady Loki dan Loki pun menghadap Timekeeper. Di sini kalian bisa ngelihat sosok dari penjaga garis waktu. Detik-detik dua varian Loki ini hendak dieksekusi, tiba-tiba P15 masuk dan adu jotos pun terjadi. Saat semuanya tumbang, Lady Loki kemudian ambil kesempatan menyerang Timekeeper. Salah satu kepala dari entitas ini pun kemudian putus. Dan terungkaplah jika para Timekeeper ini hanyalah android. Wow. Gara-gara ini nih, jagat maya kembali heboh. Sebenarnya siapa sih dalang dibalik TVA ini? Dan kenapa mereka menutupi semuanya? Sejumlah teori dari fans garis keras Marvel pun bermunculan. Mari kita breakdown satu-satu ya. Then who created the TVA? Pertama adalah Kang the Conqueror. Sudah menjadi rahasia umum jika Kang adalah villain penjelajah waktu. Dia berbuat demikian untuk menaklukkan bumi. Lalu apa hubungannya dengan TVA? Dalam komik Marvel, Kang dan Ravonna Renslayer adalah sepasang kekasih. Sampai di situ udah kebayang kan? Bisa jadi nih, Ravonna menjadi kaki tangan Kang setelah TVA ini diserbu. Demi menjaga kestabilan, dibuatlah android penjaga garis waktu. Kedua adalah Miss Minute. Nggak nyangka juga sih, memang terlihat seperti nggak masuk akal dan agak lucu. Tapi sadar nggak, dari awal Miss Minute ini sedikit aneh. Dia punya kesadaran sendiri. Karakter ini diisi oleh Tara Strong. Dalam sebuah kesempatan, seorang jurnalis dari surat kabar The Hollywood Reporter pernah berbincang dengan Tara Strong. Dia menyebut jika Miss Minute itu sosok yang misterius, nggak ada yang tahu soal asal-usulnya. Ingat nggak, di episode 2, Loki dan Miss Minute ini pernah ngobrol. Di perbincangan tersebut terlihat jika Miss Minute begitu cerdas menanggapi Loki. Can you hear me?
Are you recording or are you alive? Sort of both. Dan yang ketiga adalah Immortus. Di dalam komik, Immortus adalah wujud terakhir dari Kang di masa depan. Semuanya berasal dari satu entitas, yakni Nathaniel Richard. Masih satu kerabat dengan Red Richard dari Fantastic Four. Sama halnya dengan Kang, sosok Immortus juga punya kekuatan menjelajah waktu. Suatu ketika nih, Immortus sudah ngerasa capek dengan semua pertempuran dan usaha menguasai dunia. Timekeepers pun mendekat kemudian menawarinya menjadi agen. Keahlian Immortus dianggap bisa bermanfaat bagi TVA untuk menjaga garis waktu. Bringing peace by reorganizing the multiverse into a single timeline. The sacred timeline. Dari tiga sosok jahat tadi, kira-kira siapa sih yang bakal terungkap di episode selanjutnya? Makin penasaran kan? Oh iya, jika kalian punya teori menarik seputar film ini, jangan lupa tuliskan di kolom komentar ya. Dukung terus channel ini, caranya mudah kok. Like dan share jika kalian suka. Dan gak kalah penting, subscribe karena ini gratis. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.